الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Insya Allah sudah mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun spiritual, secara hati kita, keimanan kita, maka sudah tentunya kita untuk tetap semangat. Karena di bulan Sya'ban ini merupakan bulan pengairan. Kalau istilahnya para ulama salaf, bulan Rajab bulan untuk menanam tanaman, sedangkan bulan Sya'ban bulan untuk mengairinya, memberikan pupuk dan segala macam apapun yang bisa menumbuhkan tanaman dengan baik. Kemudian di bulan Ramadan, yaitu bulan yang dimana kesempatan untuk memanen hasil daripada tanaman yang ditanam tadi, tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Maka para jamaah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini nanti kita akan insya Allah memanen hasil dari apa yang kita lakukan. Orang yang terbiasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan amal-amal kebajikan, amal soleh, maka tentunya di bulan Ramadan lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Jadi tidak berat. Beda dengan mereka selama bulan Rajab, bulan Sya'ban mereka tidak mempersiapkan dengan berbagai amal-amal kebajikan, amal ketaatan, maka tentunya di bulan Ramadan mereka akan kaget, mereka akan berat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah yang begitu banyaknya. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, mumpung kesempatan kita di bulan Sya'ban ini tetap kita bersemangat terus ya untuk memperbanyak amal ibadah kita, meningkatkan kualitas amal salat kita, ya ibadah salat kita wajib kita jaga dengan tertib, terutama dengan berjamaah. Kemudian ibadah salat sunnah ya harus kita jaga. Kemudian bacaan Quran kita harus kita perbaiki terus ya, dan kita tambah lagi. Kemudian kita gemar bersedekah meskipun sedikit tapi tetap ajak ya, continue terus menerus, dan juga tetap kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang terbiasa kita lakukan, baik kita silaturahim atau kita membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan atau yang lainnya. Dan insya Allah para jamaah Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di bulan Rajab lalu dan bulan Sya'ban yang hari ini ya, bulan ini, maka tentunya di bulan Ramadan kita akan lebih semangat lagi. Bahkan kita akan gembira riang. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita, fisik kita, kesehatan kita, hati kita, bahkan iman kita sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan tentunya tinggal kita nanti fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam kebajikan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda dengan mereka yang di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Mereka orang yang lemah, mereka orang yang malas-malasan, mereka tidak semangat dalam ibadah kepada Allah. Maka tentunya di bulan Ramadan pun ya Allah berikan manusia-manusia yang seperti ini, manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lemah, yang hina, manusia-manusia yang malas juga nanti ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebelum datang Ramadan mereka sudah lalai, disibukkan dengan urusan-urusan dunianya sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah. Makanya oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, Nabi senantiasa mewanti-wanti kepada umatnya bahwa beliau menyampaikan ada dua nikmat yang kebanyakan dilalaikan oleh manusia sehingga tidak bisa dijaga, dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Apa itu dua nikmat? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang longgar. Dengan nikmat sehat ini, kesehatan tidak digunakan untuk bersemangat ibadah kepada Allah, sehingga di saat ketika datangnya sakit dia merasa menyesal. Kenapa dulu waktu sehat saya tidak semangat ibadah, ketika datangnya sakit dia tidak mampu untuk ibadah sebagaimana di saat dia sehat. Bapak Ibu nggih, banyak orang yang menyesal, banyak orang yang merasakan dia ya merasa sia-sia, kesehatannya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Ketika datang jatuh sakitnya, baru dia berpikir, baru dia menginginkan, mengharapkan supaya diberi sehat agar nanti ketika sehat dia bisa beribadah sebanyak mungkin. Begitu juga orang dikasih waktu yang longgar, ketika banyak waktu yang dia miliki ternyata waktu itu tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, amal soleh,
ataupun mentaati Allah, meningkatkan amal ibadahnya, hanya mungkin habis waktunya di depan HP, kemudian habis waktunya dengan hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak bisa menambah semangat dia ibadah kepada Allah, tidak mengingatkan dia untuk taat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, ataupun hal-hal yang di situ tidak mendatangkan pahala, apalagi nanti terjerumus dalam perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu nggih. Maka ini waktu yang tidak berkah, waktu yang sia-sia. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, perlu kita renungi bahwa dua kenikmatan inilah yang menjadikan kehancuran bagi kehidupan manusia, penyesalan bagi kehidupan manusia kalau mereka menyia-nyiakan keduanya ini. Makanya oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada kita semuanya Bapak Ibu di dalam surat Fatir, surat yang 35 ayat yang kelima. Nanti ketika di rumah dibuka ya. Allah katakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Ini panggilan dari Allah kepada seluruh manusia, baik yang mereka beriman maupun mereka yang kafir, baik mereka yang taat maupun mereka yang berbuat maksiat. Semuanya dipanggil sama Allah. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Apa wa'dullah? Janji Allah itu apa? Seluruh para ahli tafsir menyampaikan yang disebut dengan wa'dullah adalah janji Allah adalah hari kebangkitan. Hari yang dimana nanti manusia semua akan diproses di pengadilan Allah dengan seadil-adilnya. Tidak sedikit pun yang dianiaya, tidak sedikit pun yang terlewatkan segala amal yang semasa hidup dikerjakannya. Semuanya akan disempurnakan, semuanya akan diadili secara adil, tidak tebang pilih Allah. Dan juga nanti Allah sudah menimbang, Allah akan memberikan catatan, Allah akan menyediakan neraka dan surga. Itu janji Allah Bapak Ibu. Yang kafir dikasih balasan dengan kekufuran dia, kemaksiatan dia, kesombongan dia, pembangkangan dia, semasa di dunia tidak ibadah, maka Allah sudah sediakan neraka dengan siksanya yang begitu berat di dalamnya. Sebagaimana juga begitu juga orang-orang yang beriman, yang mereka semasa hidupnya taat kepada Allah dan Rasulnya, gemar untuk melakukan amal-amal kebajikan, bersemangat untuk beribadah kepada Allah, maka di akhirat Allah menjanjikan mereka akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dan mereka kekal abadi di dalamnya. Itu janji Allah, Pak. Hak, ya. Makanya hidup ini pilihan, silakan. Mau dia beriman, mau dia kafir, silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 29. Ya. Jadi kalau Allah memberikan warning, Allah memberikan rambu-rambu ya agar manusia itu hati-hati hidup di dunia. Jangan sampai tidak menggunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baik mungkin. Makanya oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala taghurnakumul hayatud dunya. Fala yaghurnakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia, kata Allah, melalaikan dirimu dari mentaati Allah, membuat kamu lalai, membuat kamu lupa, membuat kamu malas, membuat kamu itu jauh ya dari agama Allah, dari mengingat Allah. Dan juga kata Allah, wala taghurnakum bilal ghurur, dan jangan kamu sekali-kali ya dilalaikan oleh setan. Jangan sampai dilalaikan oleh setan sehingga setan itu membuat kamu lalai dari mentaati Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, berdasarkan surat Fatir ini kalau kita pahami bahwa kehidupan manusia ini yang bisa menyebabkan lalai dari mentaati Allah, dari mengingat agama Allah adalah disebabkan karena dua. Ya. Yang pertama kata Allah tadi, fala taghurnakumul hayatud dunya, yang menyebabkan dunia itu menjadikan dia lalai, dan juga tipu muslihat setan yang membuat dia lalai. Jadi ada dua yang melalaikan Pak Bung. Perhiasan dunia, kenikmatan dunia, kelezatan dunia menjadikan orang lalai dari ibadah kepada Allah. Jadi orang kalau sudah nyaman dengan kehidupan dunia Pak Bung, ini menjadikan dia lalai, menjadikan dia lupa untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena kenikmatan dunia yang dia miliki menjauhkan dia dari perintah Allah.
Ini sebab banyak orang manusia lalai dengan dunia, Pak. Ketika dia sukses, dapat harta, dapat pekerjaan yang enak, sehingga menjadikan dia lalai. Ya, tinggalkan sholatnya, tinggalkan dia puasanya, tinggalkan untuk belajar ilmu agama, dan masih banyak kewajiban yang lain yang dia lalaikan, yang dia tinggalkan. Yang kedua, yaitu setan, baik wujud jin atau manusia, jadi jenis jin dan manusia yang menjadikan dia lalai dari mentaati Allah, karena dia berkumpul, dia berkomunitas, duduk bersama dengan setan dari wujud manusia yang menjadikan dia lupa kepada Allah, menjauhkan dia dari mentaati Allah. Makanya hati-hati, Pak. Jadi setan juga menjadikan kamu lalai, menjauhkan kamu dari mentaati Allah. Lah ini. Makanya dua ini yang membuat manusia lalai. Kenikmatan, kelezatan dunia, perhiasan dunia, dan juga tipu muslihat setan, baik dari golongan jin dan manusia, yang menjadikan lalai jauh dari agama Allah. Makanya hati-hati. Ini warning dari Allah, peringatan dari Allah. Jangan sampai kita hidup ini dilalaikan dengan dua hal ini, kata Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba mengupas, karena waktu kita tinggal pertemuan 2 kali, kesempatan malam Ahad ini dan akan malam Ahad besok, insyaallah kita akan mengupas tentang prinsip-prinsip dasar dalam kita ibadah kepada Allah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan kita akan bermanfaat, Ramadan kita akan menjadikan sesuatu yang indah, Pak Bu, dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga ibadah-ibadah yang lain. Yaitu apabila ketika Al-Qur'an memang ada di dalam kehidupannya. Paling tidak prinsip-prinsip dasar Al-Quran itu ada di dalam kehidupan dia. Apa itu? Yang pertama kata Allah, petunjuk. Jadi Al-Quran harus menjadikan petunjuk dalam hidupnya. Kalau memang ibadah puasa Ramadan kita diakui sama Allah, diterima sama Allah, dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya, apabila ada prinsip dasar ini, ada tiga prinsip dasar. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Maka orang ketika dia beribadah kepada Allah, tapi Al-Quran tidak menjadikan hudan, petunjuk dalam hidupnya, maka sia-sia ibadahnya. Petunjuk dalam apa? Petunjuk dalam membimbing hidupnya menuju kepada kebenaran. Jadi orang itu kalau bisa, hidup itu harus mencari yang benar, Pak. Mencari jalan yang lurus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Makanya disitulah Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yang fungsi dan tujuan Al-Quran yang pertama adalah huda linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi kalau prinsip dasar ini ada dalam kehidupan kita, Pak Bungge, maka akan luar biasa ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Terarah, terbimbing dengan benar, rapi, tertib. Itu. Kenapa? Karena Al-Quran menjadikan huda, petunjuk, pembimbing dalam kehidupan kita. Makanya disebutkan, kalau Al-Quran kita jadikan sebagai hudan, petunjuk, Pak Bungge, ini kita akan mendapatkan beberapa keistimewaan. 1, Allah akan tunjukkan jalan keselamatan hidup kita. 2, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Allah, yaitu keimanan, dari kekufuran, kesyirikan, bid'ah, menuju cahaya Allah, keimanan, ketakwaan, kebenaran. Yang ketiga, Allah akan membimbing kita menunjukkan jalan yang lurus, yaitu surganya Allah. Itu kalau Al-Quran kita jadikan hudan, petunjuk kita, yang membimbing hidup kita, Bapak Ibu. Ini selaras dengan apa yang Allah turunkan di dalam surat Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat yang ke-16. Allah katakan, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dhulumati illa nur biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi 3 ini akan kita dapatkan kalau Al-Quran kita jadikan
bimbingan dalam hidup kita, petunjuk arah hidup kita Bapak Ibu, okay? Jadi Al-Quran ini kita jadikan yang membimbing hidup kita, bukan kitab yang lain, bukan aturan-aturan yang lain, yaitu Al-Quran. Itu poin yang harus kita jadikan dalam kehidupan kita yang pertama. Yang kedua, keistimewaan yang kita dapatkan kalau Al-Quran kita jadikan sebagai hudan, petunjuk, pembimbing hidup kita, maka hidup kita tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak akan celaka di dunia dan di akhirat. Allah turunkan di dalam surat Toha, surat 20 ayat 123. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Apabila telah datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka hidupnya tidak akan pernah celaka dan sesat selama-lamanya Bapak Ibu. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang Nabi sebutkan, taraktu fikum amroini lan tadillu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Dua pusaka yang aku tinggalkan, kata Nabi ya, dalam hadis Imam Malik ini, hadis sahih. Aku tinggalkan kepada kalian apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka, dua warisan ini, dua kitab ini, hidup kalian tidak akan celaka dan sesat selama-lamanya. Apa itu Bapak Ibu? Selama kalian mau berpegang teguh mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jelas ya Pak Bu? Maka orang hidupnya tidak akan celaka, tidak akan sesat, tidak akan berantakan, tidak akan bermasalah kalau hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah. Ini paten, jelas Pak. Ini Allah dan Rasulnya telah menjanjikan kepada kita. Selama kita mau berpegang kepada dua kitab tersebut, bukan kitab yang lain, bukan aturan hukum yang lain, tapi aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang menjamin kehidupan kita akan lurus, akan benar, tidak akan tersesat selama-lamanya. Keistimewaan yang ketiga, selama Al-Quran kita jadikan sebagai petunjuk, pembimbing dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan pernah merasakan apa? Merasakan kedoliman. Makanya kalau kita ingin adil Pak Muge, kita pengen hidup kita adil, hidup kita pengen baik, maka jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Makanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, kenapa selalu tidak ada keadilan? Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai hudan petunjuk. Makanya kalau pengen hidup kita adil, hidup kita paling benar dan lurus, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing kita, petunjuk kita. Turun surat Al-Isra, surat 17 ayat yang 9. Allah katakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dia memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling adil, yang paling benar. Jelas Bapak Ibu ya? Masya Allah, ini janji Al-Quran. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau pengen kita mendapatkan keadilan, kebenaran, jalan yang lurus, maka jadikan Al-Quran sebagai pembimbing hidupnya, petunjuk hidupnya. Begitu juga para hakim, ya, mereka yang memutuskan perkara hukum dimanapun. Kalau para hakim itu tidak menggunakan panduan kitab yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jangan pernah mengharapkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Jelas Pak Mugi? Kenapa? Karena selain aturan hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak kecacatan, banyak penyimpangan, banyak kedoliman, banyak kesewenang-wenangan. Gitu betul? Itu. Makanya ini janji Allah Pak Mugi. Orang ibadah puasanya akan diterima sama Allah kalau pertama ini betul-betul ada dalam prinsip kehidupan dia. Karena ini prinsip Pak. Prinsip dasar yang tidak boleh dihilangkan. Harus Al-Quran menjadi pembimbing, petunjuk dalam hidupnya. Supaya hidupnya tidak tersesat, supaya hidupnya tidak tercelaka, supaya hidupnya tidak berada dalam kezoliman, keburukan, kesewenang-wenangan, agar hidupnya diberkahi, mendapatkan banyak kebaikan,
keadilan, keberkahan dan yang lainnya. Bahkan Allah janjikan akan diberi jalan yang lurus menuju surganya Allah. Gitu betul Pak? Nah itu. Yang kedua, prinsip dasar di dalam Al-Quran yang harus kita tanamkan dalam diri kita di saat di bulan Ramadan dan seterusnya, di saat kita berpuasa, Al-Quran adalah penjelas. Menjelaskan tentang halal dan haram, perintah dan larangan, sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik. Ini harus kita pahami. Menjelaskan tentang sejarah para rasul, para nabi, orang-orang salih. Menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat yang diazab oleh Allah. Menjelaskan tentang hukum-hukum, baik yang itu muhkamat dan mutasabihat. Itu di dalam Al-Quran ada. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nahl, surat yang 16 ayat yang 89, apa kata Allah? Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa huda wa rahmata wa busra lil muslimin. Al-Qur'an menjadi penjelas, Pak, menjelaskan segala persoalan kehidupan yang dialaminya. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah ibadah, masalah politik, masalah hukum, masalah akhlak, masalah sosial. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu kalau mau berpikir dengan akal sehatnya, dengan hati yang jernih, Pak, cukup Al-Quran dan Sunnah ini menjadi panduan hidup dia. Karena sudah menjelaskan segala persoalan hidup manusia ada di dalam Al-Quran, Pak. Ayo mau cari apa? Jual beli ada, utang piutang ada, pernikahan ada, perang ada, politik ada. Ya, dalam hal mengatur pemerintahan ada di dalam Al-Quran. Manusia tidak boleh mencari selain panduan penjelasan selain Al-Quran. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah mencari penjelasan-penjelasan selain Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka akan tersesat dari jalan yang benar. Kekacauan, kehancuran. Makanya kita lihat kehidupan di masyarakat kita, terjadinya kerusakan, gitu, terjadinya kebobrokan, ya, rusaknya akhlak, rusaknya perilaku manusia. Kenapa? Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai penjelas, problem solving yang menyelesaikan dalam kehidupan mereka. Mencari kitab selain Al-Quran sebagai panduan hidup mereka. Rusak, Pak. Rusak, betul. Jadi kalau manusia itu sudah tidak mau mencari keterangan-keterangan penjelasan selain Al-Quran dan Sunnah, yang terjadi kehancuran, kerusakan di mana-mana. Banyak orang yang psikolog-psikolog itu ingin memperbaiki, ya, perilaku manusia, tapi mereka tidak bersandar, bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang terjadi menambah kerusakan kembali, menjadi beban bagi kehidupan dia, nggak terselesaikan, Pak. No solving, ya. In the problem, tidak akan bisa menyelesaikan dalam problem mereka, masalah mereka. Al-Quran is problem solving. Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan manusia. Kenapa? Karena di dalamnya ada tibyan, bayinat, yang menjelaskan, menerangkan secara jelas dan gamblang, sempurna tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan buat apa Allah menurunkan Al-Quran kalau tidak menyelesaikan kehidupan manusia, Pak? Makhluknya yang diciptakan. Buat apa? Kan nggak fungsi Al-Quran kalau gitu, ya. Tapi tidak. Justru manusia itu sendiri yang mereka sombong, mereka berpaling, mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai penjelas yang menerangkan segala persoalan hidupnya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak terselesaikan, berlarut-larut, nah ini kesalahannya apa? Bisa jadi mereka tidak mengembalikan urusannya kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah menyelesaikan masalah pernikahan, masalah kehidupan rumah tangga. Ini lingkungan yang kecil loh, nggih. Belum lingkungan yang besar, apa? Dalam sistem pemerintahan sudah diatur sama Allah, Pak Bu. Jadi manusia nggak usah mengambil aturan-aturan selain Al-Quran, sudah ada keterangannya. Ya, masalah apa? Mengatur tentang kehidupan manusia. Kalau manusia melanggar aturan Allah, mencuri, ya ada hukumannya. Mereka yang berzina, ada hukumannya. Gitu betul, Pak Bu? Ya itu. Jadi akan menjadikan kehidupan tentram, bahagia, Pak, berkah. Ya.
Tidak boleh mereka saling apa? Saling menghujat, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling menipu, berdusta, curang dalam timbangan. Ada yang betul Pak Bu? Semuanya ada. Keterangan-keterangannya ada di dalam Al-Qur'an. Nah itu. Makanya orang akan hidup lebih baik dan berkah, akan terarah dan lurus hidupnya kalau mereka kembali kepada keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Coba Bapak Ibu buka Al-Quran 30 juz, 114 surat. Apa yang tidak ada dalam kehidupan kita, semuanya sudah terjawab di dalamnya. Gini betul Pak Bu. Yang terakhir, prinsip-prinsip dasar yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan nanti ketika kita berpuasa, Al-Quran harus menjadi Al-Furqan. Apa Bapak Ibu? Pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya turun surat Al-Furqan surat 25. Nah penting kita belajar tentang Pak Musinau gitu, jadi paham kita ngerti. Enggak sekedar kita baca Quran tapi enggak ngerti isinya, banyak Pak. Sekedar baca toh tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan orang yang dinamakan ahli Quran adalah yang dia membaca dan mau memahami dan mengamalkan isinya. Paham, Pak? Makanya penting kita ngaji di sini untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Banyak di sana, Pak, nanti orang puasa ketika dia tidak mempelajari tentang fikih puasa, fikih zakat, fikih salat, fikih tentang ibadah-ibadah dalam Ramadan, yang terjadi apa? Puasanya tidak bermanfaat. Puasanya sia-sia. Kenapa? Karena tidak paham. Makanya disinilah kita pelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya, terutama persoalan masalah bagaimana kedudukan Al-Quran ini memiliki prinsip yang betul-betul harus kita pahami. Yang terakhir, prinsip dasar Al-Quran adalah Al-Furqan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka di situ mengandung apa? Hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Yang terakhir Al-Furqan. Apa Al-Furqan, Pak? Pembeda. Pembeda, al-faslu, al-farqu bainal haq wal batil, kata Ibnu Katsir. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka turun di dalam surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat pertama. Apa kata Allah? Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan, Pak Bu? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu Al-Furqan, As-Sifa, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Dzikr. Itu nama lain dari Al-Quran. Ya, saya ulangi lagi. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab, yaitu Al-Kitab, itu juga Al-Quran, ya. Maksudnya adalah Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fi. Dan juga termasuk As-Sifa, apa? Obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Jadi kami turunkan As-Sifa, penyembuh. Di dalam Al-Quran itu penyembuh, Pak, bagi orang yang punya penyakit hati dan penyakit fisik. Ya, As-Sifa. As-Sifa. Yang ketiga yaitu Adzikr. Apa? Adzikr, yaitu peringatan ataupun pelajaran. Tadi Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Surat Toha 124. Nah, itu. Kemudian yang keempat, juga Al-Quran itu dinamakan apa? Al-Furqan, pembeda, yang membedakan mana yang benar dan mana salah. Maka di sini poin intinya kita adalah membahas bagaimana Al-Quran adalah pembeda dalam kehidupan manusia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup ini di akhir zaman. Kelihatannya sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana salah. Kalau orang tidak punya iman dan takwa, dia akan kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau dia tidak punya iman dan takwa. Beda kalau di dalam dirinya punya keimanan, punya ketakwaan, punya ilmu yang benar, maka Allah akan berikan Furqan. Allah janjikan akan diberikan Furqan dalam hidupnya. Maka turun surat Al-Anfal ayat 29, surat yang 8. Apa kata Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum. Nanti dibuka Bapak ya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Syarat untuk mendapatkan furqan, pembeda dalam diri kita, itu syaratnya yang pertama beriman dengan keimanan yang benar, tauhid yang benar, akidah yang bersih, tidak tercampuri dengan kesyirikan, dan dia bertakwa kepada Allah. Apa takwa Pak Bu? Mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Kalau itu ada dalam diri kita, Allah tanamkan furqan dalam dirinya, sehingga dia bisa membedakan mana ini yang benar dan mana ini yang salah. Jelas Pak Bu? Baik, sekarang kita akan ulas secara detail. Al-Quran menjadi pembeda. Yang pertama, Al-Quran menjadi pembeda atau furqan. Membedakan apa? Yang pertama, membedakan antara orang yang menyembah Allah dengan sujud dan rukuk, yaitu ibadah sholat, dengan orang musyrik yang tidak mau sujud, rukuk, melaksanakan ibadah sholat. Perhatikan. Nanti kalau kurang jelas dibuka YouTube kita lagi. Yang pertama, Al-Quran itu membedakan dalam kehidupan manusia mereka yang menyembah Allah dengan sujud dan rukuk ibadah sholat, yaitu orang mukmin, dengan orang musyrik yang tidak menyembah Allah dengan rukuk dan sujud. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 9, surat 39, nanti dibuka. 1, 2. Al-Quran pembeda antara orang yang mau belajar ilmu agama Islam dengan orang yang tidak mau belajar ilmu agama Islam alias orang bodoh. Mana dalilnya? Surat Az-Zumar ayat 9 sama. Bapak Ibu, camkan ini yang saya sampaikan. Kalau bisa nanti diingat-ingat, kalau bisa ditulis juga. Kalau malas nulis, diulang lagi nanti ceramah kita. Ya, itu. Yang ketiga, Al-Quran pembeda antara orang mukmin dengan mengamalkan ibadah, amal soleh dan ketaatan, dengan mereka yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh, alias meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Jelas bedanya Pak. Surat Ghafir surat 40 ayat 58. Nah, ini pembeda ini. Ya, perhatikan ini penting sekali ya. Ini pentingnya kita belajar di sini ya, biar kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai pembeda. Jadi puasa kita nanti bisa semakin berkah dan diterima sama Allah kalau ada furqan dalam kehidupan kita. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembeda furqan antara jalan yang benar, yaitu ajaran Islam, agama tauhid, penyembah Allah yang esa, dengan jalan yang sesat yang menyimpang dari kebenaran selain ajaran Islam atau agama-agama yang salah, yang batil, penyembah berhala. Surat Al-Baqarah 256, surat yang kedua. Kelima, Al-Quran pembeda antara pelindung dan penolong orang-orang beriman adalah Allah yang mengeluarkan dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang bercahaya, yaitu ajaran Islam, dengan pelindung dan penolongnya orang-orang kafir, yaitu Tagut, setan dari golongan manusia dan jin yang mengeluarkan dari cahaya kebenaran kepada kegelapan. Surat Al-Baqarah 257. Yang keenam, Al-Furqan, Al-Quran adalah furqan pembeda antara orang yang dapat melihat dan mendengar kebenaran, petunjuk hidayah Allah, dengan orang yang buta dan tuli dari kebenaran. Jadi melihat Pak dan mendengar ini bisa melihat dan mendengar kebenaran, dengan orang yang buta dan tuli tidak mau mendengar Pak. Dengar adzan lari, ya, ada ibadah sholat nggak mau, ya, apalagi pengajian lari. Ya. Ini orang-orang yang dibedakan sama Allah, ya. Kalau ada hidayah, nasihat, petunjuk. Surat Hud, surat 11 ayat 24. Yang ketujuh, Al-Quran pembeda furqan antara orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam hidupnya
sehingga hatinya lembut, Pak. Hatinya lembut dan mudah untuk menerima nasihat dan bimbingan peringatan dari Allah. Dengan orang yang lalai dan tidak pernah mengingat Allah, sehingga hatinya keras, membatu, sulit untuk menerima nasihat peringatan dari Allah. Jelas? Nah, surat Al-Kahfi ayat 17 dan surat Az-Zumar ayat 22, surat ke-39. 8. Al-Quran pembeda antara hukum yang dibuat oleh Allah, yaitu syariat Islam yang mengandung keadilan dan kebaikan, dengan hukum buatan manusia atau hukum jahiliyah, kalau istilah sekarang sistem demokrasi, yang mengandung kezaliman dan keburukan kebatilan. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 50. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini perbedaannya di sini. Nanti bisa dibuka dalil-dalilnya ini. Al-Quran pembeda furqan antara orang yang berperang, berjihad di jalan Allah dalam rangka membela umat Islam dan menegakkan aturan sistem Islam yang dibuat oleh Allah, dengan orang yang berperang di jalan Taghut dalam rangka membela orang-orang kafir, mendukung dan membela mereka, dan menegakkan aturan sistem hukum yang dibuat oleh manusia yang hina. Surat An-Nisa 76 surat 4. Jelas? Masalah hukum sudah beda ini. Yang ke-10, Al-Quran pembeda antara sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Mereka yang amanah, mereka yang jujur, mereka yang menepati janji, mereka yang beramal solih, mereka yang mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan orang-orang yang munafik, yang mereka menipu Allah. Mereka yang berdusta kepada Allah dan berdusta kepada orang-orang beriman. Surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-67 sampai 72. Nanti dibuka semua ini dalilnya Pak Bu. Dan surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 20. Jadi perbedaan orang mukmin dan orang munafik ini jelas Pak. Orang mukmin itu jujur, amanah, ya, dalam dia beribadah kepada Allah dan kepada manusia. Sedangkan orang munafik, ini suka menipu, suka berdusta, tidak amanah, tidak jujur, ya, dan suka mengajak kepada kebatilan dan kemungkaran maksiat. Yang 11, Al-Quran pembeda antara para pemimpin penguasa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mengajak pengikutnya, rakyatnya ke surga dengan ketaatan dan amal solih, dengan pemimpin penguasa yang kufur dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang menjerumuskan pengikutnya, rakyatnya ke neraka karena tidak pernah mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Surat Qasas surat 28 ayat 41 dan 42, surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 73, dan surat An-Najm surat yang ke-53 ayat yang ke-24, ya. Dalilnya jelas Pak Bu. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran sebagai pembeda antara orang mukmin yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya dan berseri-seri karena mereka bergembira melihat Allah nanti di surga, dengan orang kafir, orang durhaka, orang musyrik dan munafik ketika dibangkitkan dari alam kubur dengan wajah yang suram, diliputi kehinaan dan penyesalan karena semasa hidup mereka telah menipu Allah, berlaku sombong dan berlaku dolim. Surat Abasa ayat 38 sampai 42. Yang terakhir, Al-Quran sebagai pembeda antara orang yang menerima catatan kebaikan sebelah kanan, ya, dijelaskan oleh Allah, catatan sebelah kanan dan timbangan yang berat kebaikannya, dengan orang yang menerima catatan sebelah kiri karena perbuatan dosa dan maksiatnya, dan ringan timbangan kebaikannya nanti pada hari kiamat kelak. Ini bisa dibuka surat Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat 19 sampai 32, dan juga surat Al-Qari'ah Bapak nggih. Itu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah Al-Quran
yang menjadikan furqan pembeda dalam kehidupan manusia sampai nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan membedakan terus, tidak akan pernah bisa bersatu. Jelas ya? Makanya Allah katakan di dalam surat At-Tariq, innahu laqaulun fasal. Itulah Al-Quran yang akan memisahkan kehidupan orang yang baik dengan orang yang buruk, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Ya, Bapak Ibu, ini saja yang kami sampaikan, bahwa pentingnya kita belajar ilmu agama berdasarkan Quran dan hadis. Maka pentingnya kita untuk membedah, memahami isi kandungan Al-Quran. Ternyata luar biasa ya. Al-Quran adalah furqan pembeda. Kalau sudah seperti ini, maka jangan sampai tidak ada pembeda dalam diri kita. Kalau sampai tidak ada pembeda dalam diri kita, maka hidup kita akan celaka dan terseok-seok dari kebenaran alias tersesat. Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita betul-betul bernilai di sisi Allah, berkah, karena ada dalam kehidupan kita prinsip dasar 3 yang Allah berikan pada kita: petunjuk, penjelas, keterangan, dan pembeda. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan 3 ini, prinsip dasar ini, dan dengan kita terus beriman, belajar ilmu agama, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, semoga furqan ini akan kita bawa sampai kita meninggal dunia, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa